pagi Bapak Ibu. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Skadau, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Skadau, dan Bapak Ibu PPL dari ekip PGRI Pontianak, selamat datang. Saya Elizabeth Rusyanita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Skadau dari SMA Negeri 1 Skadau. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Demikian Bapak Ibu. Oke, Pak Beris, slide selanjutnya. Nah, biasanya kan kita di sekolah sudah biasa menerapkan atau biasa mendengarkan itu apa namanya budaya positif. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan apa itu budaya positif? Bu Devi, silakan. Budaya positif, Bu Devi. Pasti Bapak Ibu sudah biasa mendengar yang namanya budaya positif, ya kan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan bagaimana itu budaya positif yang ada di sekolah. Jadi, ada 8 konsep dari inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, jadi konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu ya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai dari konsep inti dari budaya positif ini. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud dari beberapa hal. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Yang pertama itu adalah yang pasti adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang berikutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila ini akan terwujud apabila siswa kita memiliki keenam sikap tersebut. Tadi kan itu sudah dijelaskan di situ bahwa ada 6 faktornya di situ yang menjamin atau mendukung dari profil pelajar Pancasila. Oke, next Pak Beri. Nah, ada beberapa miskonsepsi atau misalnya segala sesuatu yang janggal gitu ya, yang berbeda gitu kan dari yang namanya teori kontrol. Biasanya kita kan orang menganggap bahwa ilusi bahwa seorang guru itu mengontrol murid. Jadi mengontrol murid itu seperti kayak kita main kayak wayang gitu ya. Nah, kita bermain seperti wayang, murid kita sebagai wayang dan kita sebagai dalangnya. Itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, tapi tidak semuanya kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita kan sebagai guru biasanya membuat rasa bersalah sering nggak sih? Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi terkadang kita ngerasa kalau kita sebagai orang dewasa tuh berhak untuk memaksa. Loh, kamu harus begitu loh. Ya kan? Terkadang kita guru tanpa kita sadari kita memaksa. Kamu harus mengerjakan PR-nya. Kamu harus mengerjakan tugasnya tepat waktu. Itu sebenarnya tanpa kita sadari itu adalah segala sesuatu yang kita memaksa anak gitu. Dan itu adalah salah satu dari miskonsepsi dari teori kontrol. Kemudian berikutnya Pak Beri. Nah, ini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan
sama. Sebagai manusia kebutuhan kita sama enggak ya? Kayak sandang, pangan, papan pasti sama ya kan? Kita butuh rumah, butuh makan, kemudian butuh pakaian juga. Itu adalah kebutuhan pokok. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita tuh seolah-olah melihat tuh segala sesuatu tuh sama semua. Padahal kita berbeda ya kan, satu sama lain. Istilahnya kayak Bu Jumi atau Bu Eka aja udah pasti berbeda gitu. Tidak akan ada yang sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama kita. Pernah nggak kita misalnya ngelihat siswa yang kira-kira kayak banget di kelas gitu? Pernah nggak Bapak Ibu? Iya pernah. Pernah kan? Dia pengen kayak diperhatikan banget gitu. Caper, betul caper. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang kita kan ngelihat anak gitu ya, melakukan sesuatu kesalahan, itu pasti kita nganggapnya buruk. Benar nggak? Kamu melakukan itu segala sesuatu itu buruk banget loh, jelek banget loh itu segala sesuatu seperti itu, ya kan? Nah, karena kita menilai anak seperti itu. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu tadi sama seperti ilusi yang tadi itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, itu adalah stimulus respon. Yang berikutnya yaitu adalah teori kontrolnya. Yang pertama, realita kebutuhan itu berbeda. Kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Beda enggak misalnya kita kalau misalnya kebutuhan sehari-hari seseorang atau kita sendiri yang punya anak 3 dengan yang punya anak 1 berbeda tidak? Betul, berbeda. Nah, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita pasti punya gambaran berbeda atau pendapat yang berbeda tentang suatu hal, ya kan? Misalnya nih, kalau anak melakukan sebuah kesalahan nih, ya kan? Kita tuh punya nggak sih gambaran yang berbeda tentang anak ini, gitu kan? Pasti, ya kan? Nah, kemudian berikutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Menilai sesuatu juga pasti berbeda, begitu. Nah, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku buruk pada anak, ada nggak tujuannya kira-kira Bapak Ibu? Ada nggak? Ada tujuannya. Contohnya, beberapa waktu yang lalu kita kan pernah heboh ya dengan kasus siswa kita yang kemarin, ya kan? Ternyata anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Nanti akan kita bahas apa itu kebutuhan kasih sayang. Ada nanti siapa yang butuh kasih sayang nanti ya? Nah, saya kata Pak Yogo. Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, betul tidak? Dalam keadaan marah, yang bisa mengontrol diri sendiri siapa? Diri sendiri, ya kan? Dalam keadaan merasa jengkel, yang bisa meredam emosi kita siapa? Diri sendiri. Nah, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kan berarti kan terbalik dengan yang tadi gitu kan? Jadi katanya kita bisa mengontrol orang gitu kan, sedangkan kita sebenarnya tidak bisa mengontrol orang. Misalnya kalau misalnya Dina marah, ya saya nggak bisa mengontrol Dina, hanya Dina yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, cowoknya kali ya bisa. Nah, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi dan juga kerjasama itu memunculkan ide-ide baru Bapak Ibu. Jadi kita kalau misalnya kita berdiskusi, misalnya ada siswa yang berbuat masalah gitu kan, kita sering diskusi kan, duduk bersama membahas anak ini gimana sih gitu kan. Nah, kemudian pasti punya pandangan masing-masing tentang itu. Oh, anak ini rupanya dia butuh nih kasih sayang, dia butuh perhatian dan sebagainya. Jadi kan setiap orang itu pasti punya punya pemikiran baru, akhirnya menimbulkan pilihan-pilihan yang baru juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian model berpikir menang-menang. Maksudnya apa tuh? Apa? Gimana? Tidak apa-apa beri jawab aja. Gimana? Nah, berpikir menang-menang nih kadang-kadang kan kita ngerasa siapa yang benar, siapa yang salah.
Nah, sebenarnya dalam hal seperti ini tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah, sama-sama menang. Itu maksudnya. Oke Pak Berry, slide berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya terhadap apa yang telah dilakukannya. Nah, kita kan ada norma-norma, ya kan? Norma-norma hidup kita itu ada kan? Kita nggak boleh gini, secara tidak langsung kita punya aturan yang tidak tertulis yang harus kita taati, kan? Nah, kemudian segala perbuatan pasti ada pertanggungjawaban, seperti itu. Nah, kemudian ada disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman serta hukuman. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Selama ini siapa yang selalu memberikan imbalan kepada siswa? Mami Nunung. Kadang-kadang, Be. Ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang, oke. Nah, kemudian selalu memberikan penghargaan. Saya juga sering, ya kan? Nah, poin penghargaan seperti bentuknya barang, misalnya seperti itu. Saya juga pernah, saya juga sering. Dan yang paling sering kita adalah ancaman dan juga hukuman. Ya. Semua, saya yakin semua Bapak Ibu guru di sini pernah melakukan hal ini. Nah, jadi sebenarnya itu dalam disiplin positif itu tidak boleh dalam memberikan imbalan, penghargaan, kita mengancam, bahkan menghukum siswa itu tidak boleh. Ya kan? Kadang-kadang itu kayak apa? Kayak rancu gitu kan, maksudnya gimana gitu. Kalau tidak dilakukan hukuman malah anaknya terus-terusan seperti itu. Itu pola pikir kita yang saat ini, ya kan? Nah, istilahnya kayak kasih konsekuensi, kamu salah, ya inilah konsekuensi dari perbuatan yang kamu buat gitu loh. Nah, kemudian sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya gini, kita sebagai manusia itu kan ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dalam hal ini, masalah perubahan itu adanya pada diri sendiri. Kalau kita percaya nilai-nilai kebajikan yang ada, nilai-nilai seperti toleransi, menghormati dan sebagainya, itu tuh berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita menghayati nilai-nilai tersebut, otomatis kita akan mempunyai disiplin yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Pak Berry, next. Kita kalau nggak ada remote, makanya pakai next aja. Kita manual aja. Remote-nya Pak Berry ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah hal yang kita sepakati secara bersama-sama. Tidak bisa ditentukan atau misalnya dipilih hanya oleh satu atau dua orang saja, tetapi banyak orang seperti itu. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah IBO Primary Years Program atau PYP. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang berikutnya ada 9 pilar karakter, yaitu dari Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Saya nggak bisa bahasa Inggrisnya, jadi IHF saja. Nah, kemudian Indonesia Heritage Foundation, keren ya. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan harus mencintai ciptaannya juga. Mungkin Bapak Ibu di sini mencintai juga ciptaan Tuhan yang lain seperti itu. Betul? Betul. Nah,
Kemudian berikutnya ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran. Kalau kejujuran ini pasti berdasarkan kayak apa ya? Amanah nggak sih orangnya? Benar nggak? Ya, kejujuran ini berkaitan dengan amanahnya seseorang. Kita dikasih kepercayaan gitu kan, bisa dipercaya nggak? Itu kan kita mengemban sebuah ya Bu ya. Nah, kemudian ada diplomatis, hormat dan juga santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan juga kesatuan. Banyak sekali ya sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Luar biasa, luar biasa. Oke, Pak Berry next. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Kebutuhan manusia itu apa? Ayo Bapak-bapak. Kebahagiaan, oke Dina. Terus apa lagi? Pak Supri mungkin. Kebutuhan manusia. Pasangan. Oh iya, karena di sini pasangan katanya. Nah, Pak Yogo yang belum dapat pasangan. Oke, baiklah. Nah, jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Semua tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka supaya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Jadi, kadang-kadang kita mendapatkan ada anak yang bermasalah gitu kan. Pernah nggak kita nanya ke anaknya tuh kira-kira dia butuh apa sih? Oke, pertanyaan dari Bu Anas itu, masalah kamu apa? Itu yang pertanyaannya. Pertama kata Bu Anas kan, kira-kira kalau misalnya perilaku anak yang seperti itu ada nggak hubungannya dengan kebutuhan dia? Ya, jelas ada. Oke, next Pak Berry. Nah, tadi saya udah tanya, katanya ada kesenangan. Tadi kan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu pertama bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan juga kasih sayang dan perasaan diterima. Nah, perasaan diterima. Cie. Apa itu perasaan diterima? Oke, next Pak Berry. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita butuh sandang, pangan, papan, yaitu pakaian, makanan, dan juga rumah, dan rasa keamanan serta kesehatan. Nah, itu adalah yang paling utama dari 5 kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup. Kita sebagai manusia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa 3 hal tersebut, ya kan? Bisa? Bisa tidak? Kalau Pak Yoko bisa nggak misalnya tidak makan? Atau Pak Yoko melakukan fotosintesis? Kan bisa menghasilkan makanan yang sendiri lewat fotosintesis. Atau misalnya Pak Yogo dari spesies tumbuhan hijau misalnya seperti itu. Nah. Kemudian next Pak Berry. Nah, ini tadi yang diomongkan. Apa ini? Kasih sayang dan perasaan diterima. Nah, ini berhubungan dengan orang lain. Nah, kita tuh masalah perasaan pasti hubungannya dengan orang lain dong, ya kan? Oh, jangan baper habis ini ya Bu Dina ya. Cicit. Nah, kemudian di sini ada ini pasti berkaitannya tentang relasi atau hubungan tadi, yaitu dengan teman, keluarga. Kemudian yang paling penting adalah menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kita di sini kelompok nggak? Kelompok keluarga besar SMA Negeri 1 Skadau. Nah, dan kita di sini adalah salah satu. Kalau salah satu itu nggak bisa, kita bisa nggak sih hidup sendiri? Nah, itu dia maksudnya ya, yaitu kasih sayang, perasaan diterima dalam sebuah kelompok. Pernah nggak kita kalau misalnya ngelihat ada di kelas atau anak gitu ya? Jadi kita udah bagi kelompok nih, tapi anaknya susah banget untuk menyatu sama kelompoknya. Sering kan? Nah, itu tuh salah satu bentuk kalau misalnya ada kawan-kawannya tidak bisa menerima dia, atau kadang bilang, saya nggak mau loh masuk ke kelompok sama dia pemalas
atau bla 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 gitu kan. Nah, itu dia maksudnya. Kemudian next Pak Beri. Nah, penguasaan. Penguasaan berkaitan dengan harga diri. Nah, kemudian diakui, kompeten dan juga didengarkan. Ada nggak kadang anak-anak yang bisa ribut banget di kelas gitu? Ribut banget, terus kemudian tiba-tiba dia bilang kayak mau bertanya tapi berulang-ulang kali nggak selesai gitu. Itu tuh kayak butuh diakui, kemudian dia kompetensinya tuh pengen dilihat. Ada nggak anak yang kadang-kadang show off banget, caper banget kan? Saya nggak bisa bu, dia misalnya kasih tugas, dia selalu mau jawaban dia betul apa salah, nggak masalah, yang penting dia maju dulu. Minta tugas pak, itu tuh penguasaan Bapak Ibu. Nah kemudian harga diri. Kalau masalah harga diri Bapak Ibu pasti tahu gitu kan. Sering kan kalau misalnya lihat anak-anak yang kadang-kadang berkelahilah. Nah, saya tuh tidak dihargai Bu. Makanya saya merasa membela diri itu berkaitan dengan harga diri anak. Oke Pak Beri, next. Nah, kebebasan. Berikutnya adalah kebebasan. Ini berkaitan dengan mandiri, membuat pilihan, bertanggung jawab dan mencoba hal baru. Nah, anak itu harus biasa dikasih dengan pilihan, choice gitu ya. Bahasa Bu Intan choice kan Bu Intan? Nah, jadi anak itu terbiasa memilih. Kayak kita kemarin ya, contohnya waktu pada saat memilih mata pelajarannya enggak? Nah, anak-anak disuruh memilih itu sesuai dengan bakat dan juga minat anak tersebut. Nah, itu dia berkaitan dengan kebebasan. Kemudian dia harus bertanggung jawab. Perbuatan yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan. Kayak kemarin mereka memilih mata pelajaran, misalnya mereka masuk ke kelas yang IPA apa? Kesehatan. Nah, mereka harus bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Nah, belajar dengan baik supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka pilih. Nah, anak-anak suka nggak sih nyoba-nyoba baru? Suka banget eksperimen yang enggak kan? Ya. Kemudian ada game baru dicoba, ada permainan baru dicoba. Kemudian yang anak-anak cewek, makeup baru dicoba nggak sama mereka? Style baru, yang simpel aja dia ada tempat makan baru dicoba nggak? Nah, sebelah lah kata Bu Maria, sebelah katanya. Nah, itu dia. Nah, kemudian berikutnya Mbak Beri. Nah, yang berikutnya adalah kesenangan kata Bu Dina tadi. Kalau kesenangan ini kira-kira Bapak Ibu berkaitan dengan apa? Ayo. Kebahagiaan, tertawa, bermain. Nah, seperti itu. Nah, kita kan sering ya, katanya kita dituntut nih, kalau kita itu harus mengikuti zaman, ya kan? Anak-anak sekarang itu bahkan secara teknologi lebih baik daripada kita. Nah, kita harus belajar untuk itu. Karena apa? Supaya anak-anak di kelas merasa senang tadi, Bapak Ibu. Karena kita ngajar sesuai dengan perkembangan zaman yang mereka sukai. Seperti itu. Oke, next Pak Beri. Nah, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia itu pasti ada motivasinya. Ya enggak Bapak Ibu? Kita kayak gini, ini ada enggak nih motivasi kita untuk bertahan gitu kan? Bertahan. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang kita lihat enggak anak yang kayaknya baik banget, enggak pernah bermasalah. Salah satu motivasinya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia tahu kalau saya berbuat salah, pasti saya akan mendapat hukuman. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi. Nah, ini adalah bentuk dari caper. Ada motivasinya. Kalau saya mendapatkan nilai bagus dari ulangan sejarah dari Bu Nunung, saya akan mendapatkan imbalan loh dari Bu Nunung, gitu loh.
Itu tuh motivasi juga Bapak Ibu. Nah, dapat penghargaan dari orang lain. Saya melakukan hal ini supaya saya dapat sesuatu. Ya, kayak ujian, kayak ulangan, terus tiba-tiba dapat reward, dapat pujian. Nah, seperti itu. Kan reward bukan hanya berupa barang, tapi juga pujian juga, gitu ya Bu Isni ya. Nah, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini yang paling penting. Jadi motivasi diri sendiri itu sangat penting, yaitu untuk menghargai diri sendiri, kemudian dan juga percaya dengan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Oke, next Pak Berry. Nah, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Konsep disiplin itu ada dua, yaitu dengan identitas gagal dan juga identitas sukses. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bentuknya menyakitkan enggak Bapak Ibu? Ya kan? Hukuman itu bentuknya menyakitkan. Makanya tadi dihindari oleh anak tadi itu. Nah, kemudian nyaman enggak sih hukuman tuh? Pasti enggak nyaman. Kitanya dulu sering banget dihukum sama guru-gurunya kan? Ngerasa nyaman enggak? Malu gitu kan. Terus kemudian minder akhirnya. Nah, kemudian murid takut nggak kira-kira kalau awas ya kamu ya nanti saya jemur kamu di lapangan voli selama 3 jam misalnya. Takut nggak anak-anak? Takut. Nah, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Banyak nggak mereka yang menyembunyikan kesalahan? Contohnya lah ya kayak kita di SMA, ngerokok tuh mereka sembunyi-sembunyi nggak? Padahal mereka tahu menyalahi aturan ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah hati tadi, kemudian dihukum, kemudian merasa tidak nyaman, kemudian apa yang terjadi? Malu tadi, rendah hati, tidak pede. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Makanya kemarin pada saat pembagian raport kita tidak boleh memberi trofi atau apapun, ya kan? Nah, kemudian merusak hubungan. Ada enggak rasa iri dari kawan-kawannya? Bukan termotivasi sebenarnya, tapi lebih ke rasa iri. Nah, mereka merasa iri dengan kawan-kawannya. Ih, ngapa sih dia dapat ini gitu, sedangkan aku enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak yang dapat penghargaan dikucilkan oleh anak-anak yang tidak dapat. Benar enggak Bapak Ibu? Nah, kemudian mematikan kreativitas. Kalau udah kayak gitu malas nggak anaknya coba? Malas dia aja yang dapat gitu kan? Malas, nggak kreatif akhirnya, nggak berkembang. Kemudian yang berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, sekarang raport kita ada nggak disebutkan ranking? Nggak ada. Tapi kadang anak-anak penasaran ya sama rankingnya gitu kan? Iya, karena mereka biasa nanya, penasaran gitu. Saya peringkat berapa sih Bu? Gitu. Nah, jadi itu tidak boleh sebenarnya. Makanya di raport kita ada namanya perankingan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya karena dia tak malu. Kemudian dia tadi tidak dapat juara, terus nanti dirankingkan malah ranking yang paling terakhir. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia merasa haknya dirampas. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next Pak Berry. Nah, ini yang sukses nih. Tadi kan yang gagal, sekarang yang sukses. Yang sukses itu bentuknya dari konsekuensi. Nah, ada penguatan itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Kita harus bisa menerapkan restitusi. Restitusi itu adalah kalau kita menerapkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti akan ada bagaimana cara penerapan
restitusi. Nah, kemudian Pak Berry. Nah, ada konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ada pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakteristik yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi di sini diharapkan murid bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian masuk kembali ke dalam kelompok. Nah, kemudian dari ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gimana caranya kita mengembalikan murid yang sudah bersalah kepada kelompoknya dengan tidak meninggalkan rasa kecil hati kepada murid tersebut? Oke, Pak Berry, next. Nah, ini ada perbedaan. Contoh kasusnya ini. Siswa tidak mengerjakan tugas, itu ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Coba lihat, yang hukuman. Guru menghukum siswa tersebut berlari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu bentuknya hukuman apabila kasus dari siswa tidak mengerjakan tugas. Kemudian guru marah dan siswa takut. Itu bentuk hukuman. Kemudian bentuk dari konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas pada saat jam istirahat dan disalin sebanyak 2 kali. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, yang terakhir yaitu restitusi. Pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu adalah 3 bentuk tindakan apabila contoh dari kasus siswa tadi berupa hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Oke, Pak Berry, next. Nah, Bapak Ibu di posisi mana nih? Ada 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira dari kelima posisi ini Bapak Ibu berada di posisi mana? Penghukum, oke. Ada Bu Resi, teman katanya. Mungkin bapak-bapak dari sana, dari mana? Posisinya di mana? Pak Supri? Kayak paman saja mengantuk. Kayak paham dan saja katanya, karena paham dan mengantuk katanya. Oke, nah. Kalau saya jujur, saya pernah jadi penghukum, pernah pembuat masalah, kemudian pemantau juga pernah. Yang paling sering itu sebagai apa? Teman. Udahlah, janganlah kayak gitu lagi. Jangan diulangi lagi, ya kan teman kan? Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah posisi manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, bestie kita, ya kan? Banyak kan kita kalau misalnya kayak Bu Resi kan sering banget berteman dengan siswa-siswa gitu kan? Nah, kemudian pemantau, kita melihat perilaku anak itu seperti apa. Nah, kemudian ini terakhir adalah sebagai manajer. Oke, next Pak Berry. Nah, ini dia. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut pada saat upacara bendera hari Senin. Sebagai posisi penghukum, nah, kita pasti ngomong kayak gini. Patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sering enggak? Sering kan kalau misalnya kita pas ada pada saat upacara bendera, terus kemudian anak-anak itu tidak memakai atribut, kita suruh bikin barisan sendiri kan? Sering banget kan? Nah, salah satunya bentuknya adalah posisi sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahumu, ibu kecewa loh sama kamu. Nah, nadanya tuh kayak datar gitu. Nah, itu tuh kayak nyelkit gitu, membuat orang tuh merasa bersalah.
Itu loh, kamu nggak kasihan sama bapakmu di rumah. Nah, udah ngawasin kamu capek-capek gitu kan. Nah itu tuh membuat rasa bersalah. Nah, ya kadang kita juga kayak gitu kan, malah lebih sering gitu. Bukan hanya kepada murid, kepada anak-anak kita juga seperti itu kan. Parenting kita tuh kayak gitu sebenarnya. Nah, apalagi ngomel kan? VOC katanya. Kemudian sebagai teman, nah, ayolah yang tertib. Ayo buat ibu bangga lah, gitu kan? Kali ini nggak apa-apa kamu buat salah. Nah, itu tuh kayaknya Bu Resi sering ya Bu Resi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar aturan. Apa konsekuensinya? Nah, itu adalah bentuk perkataan dari pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Bapak Ibu pernah tidak menerapkan teori kontrol sebagai manajer? Saya akui, saya baru menyadari hal ini. Selama ini saya pribadi selalu berada pada pembuat rasa bersalah, teman, dan juga penghukum yang lebih sering. Iya Bu Intan? Tuh. Nah, kemudian next Pak Berry. Nanti Bu. Kemudian posisi kontrol apakah Bu? Nah, coba Bapak Ibu lihat nih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kira-kira posisi kontrol apa? Bahasanya ini. Oke, Bapak Ibu siapa yang bisa jawab? Apa Pak Yoga? Apa Pak Yoga? Membuat rasa bersalah. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira? Ayo, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Manager? Oke, kita kasih jawabannya Pak Berry. Next. Yes. Nah, betul Pak Yogo, tepuk tangan buat Pak Yogo. Pak Yogo keren. Nah, benar. Kemudian next. TS. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Oke, apa? Hukum kata Bu Febri. Ada lagi? Pemantau, oke. Keren nih anak PL udah nyebut katanya pemantau. Oke, kita kasih jawaban Pak Berry. Ya, penghukum, betul kata Bu Febri. Tepuk tangan Bu Febri. Oke, next question. Nah, ya sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan apa? Nah, ini kebiasaan dari Bu Resi kayaknya. Apa Bu Resi? Tenang dong, kata Bu Resi. Oke, Pak Berry kasih. Tepuk tangan buat Bu Resi. Besti katanya. Oke, next. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Manager. Oke, Pak Berry. Apa? Oke, betul. Jawaban Budina manajer. Betul sekali. Oke, next. Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke, pemantau ya semua ya. Oke, kita lihat Pak Berry. Nah, betul pemantau. Nah, dari kelima pertanyaan ini pada posisi kontrol apakah aku tadi? Saya merasa bangga kepada Bapak Ibu. Karena berarti sudah paham apa itu 5 posisi kontrol. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, oke, next. Nah, selama ini kita udah bikin keyakinan kelas enggak? Sudah kan? Sudah bikin keyakinan kelas kan? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Pak Yogo, silakan. Menurut saya supaya semuanya bisa terlibat gitu, itu kalau menurut saya sih.
Ya. Hebat. Saya Bu, Oke, silakan. kalau peraturan kelas kan hanya dibuat oleh satu pihak aja, sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi bisa dirumuskan kepentingan semuanya, bukan kepentingan salah satu aja. Jadi mewakili kata hati setiap anak. Dan biasanya Nah. anak-anak mampu mengerjakannya. Oke. Betul sekali. Jawaban dari Pak Yogo, jawaban dari Bu Nunung, dan jawaban dari Bu Bergi juga ada betul semua. Jadi semuanya itu kan kalau peraturan dikerjakan hanya oleh satu pihak. Kemudian kalau keyakinan itu secara bersama-sama. Nah, kemudian kira-kira perbedaannya apa? Kira-kira perbedaannya apa? Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya bagus nggak? Ya, bagus. Ya, bersifat positif. Kata kalau peraturan biasanya Oke, lanjut Bu Resi. Positif. Oke, nah. Kok udah langsung ya. Langsung saja langsung saja. Yes. Kalau menurut saya keyakinan kelas biasanya diawali dengan kata yang bersifat positif. Tapi kalau peraturan kelas biasanya itu kata-katanya agak kurang positif, misalnya tidak. Nah, kalau yang di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh diawali dengan kata tidak atau jangan, tetapi bahasanya harus diperhalus gitu. Gitu sih kalau menurut saya ya. Ya, betul sekali. Jawaban dari Pak Yogo, jawaban dari Bu Nunung, kemudian jawaban Bu Bergi dan jawaban Bu Resi, semuanya betul dan pas sekali. Kenapa? Tadi keyakinan kelas itu kita susun dengan kata-kata yang positif atau kalimat yang positif. Misalnya saling menghormati, nggak usah panjang-panjang, singkat ya, tapi dalam maknanya. Nah, kemudian kalau misalnya peraturan dilarang merokok, itu kata-kata negatif ya? Dilarang, ya kan? Jangan datang terlambat. Kalau jangan datang terlambat, kira-kira kata positifnya seperti apa? Datang tepat waktu, disiplin. Oke, ini kita nih gimana ceritanya ya? Ini ceritanya. Jadi pada Baru tuh. berganti lagi kan? Kalau jauh Oke, next Pak Berry, di situ aja kita kaca. di sini saja. Lah. Pasti aman. Nah, karena yang mau dibentuk dari anak adalah motivasi intrinsik anak, motivasi yang muncul dari dalam diri. Betul kata Bu Nunung tadi, semua yang diinginkan oleh anak, apa yang dirasa diperlukan oleh mereka, itu yang kita catat sebagai keyakinan kelas. Kemudian contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara sepeda motor? Motivasinya kira-kira apa? Keselamatan itu bisa dijadikan keyakinan tidak? Bisa kan? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Apa bahasa positifnya? Kesehatan. Nah, betul sekali. Oke, next Pak Berry. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia itu nggak perlu banyak Jam lebar gitu kan? singkat aja, saling menghormati, sopan, santun, itu. Nah kemudian berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah panjang lebar, dikit aja, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian berupa pertanyaan yang universal, jadi yang umum-umum aja, nggak usah yang terlalu detail gitu.
Nah, kemudian dapat diterapkan di kelas. Tadi udah dijawab oleh Bu Bergi. Itu dapat diterapkan di kelas. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas di kelas kita, yaitu kelas 11 E. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan stick note. Bahasanya apa kalau kalian? Kalau Ibu nyebutnya stick note. Kan? Nah, stick note ini nanti kalian tulis peraturan kelas 11E yang kalian mau. Ya, peraturan kelas kalian seperti yang kalian ingin terapkan. Oke? Nah, ini akan Ibu bagikan. Yang penting ini adalah yang untuk peraturan kelasnya. Silakan kalian tulis masing-masing. Oke? Nah, nih. Nanti ya, semua ada. Silakan tulis peraturan kelas yang kalian inginkan. Oke, nih. Silakan kalian tulis masing-masing peraturan kelas yang kalian inginkan. Ini yang oranye dan juga yang pink merah adalah peraturan yang kalian tuliskan. Silakan dituliskan peraturan yang ingin kalian tuliskan untuk diterapkan di kelas kita. Silakan, ayo. Kalau sudah, silakan ditempelkan di depan, yaitu di bagian kelasnya, ya. Kalau sudah, silakan tempelkan di bagian depan, yaitu tentang peraturan kelas 11E. Dan sudah, ya, silakan ditempelkan. Oke.
Ada contohnya dilarang mencontek, kemudian datang tepat waktu, ada 3, kemudian dilarang membuli, kemudian tidak membeda-bedakan teman, kemudian melaksanakan piket kelas, wajib melaksanakan piket kelas, dilarang makan saat jam pelajaran, ada 3, kemudian tidak boleh tidur dalam kelas. Nah, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan juga di sini nih, menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini tidak keluar kelas. Nah, jadi sekarang kalian lihat nih, dari sekian banyak yang kalian buat ini, kira-kira masih menggunakan kata-kata yang tidak positif tidak? Peraturan kan masih pakai, ini kan masih peraturan. Peraturan itu berarti kan dia masih menggunakan kata-kata yang tidak positif. Contohnya dilarang, tidak bohong. Nah, sekarang kita masukkan ke kira-kira ke kata positif. Kalau misalnya tidak mencontek ini artinya apa? Harus jujur. Coba, siapa yang bisa baca tulis di depan? Ya. Terima kasih ya. Kita lihat ini kelasnya sudah banyak-banyak yang nanti sudah mencakup semua yang ada di sini. Nah, berarti tidak boleh mencontek, berarti harus jujur. Ya, jujur. Satu jujur gitu. Jujur. Nah, kemudian kalau tidak membuli kira-kira apa? Saling menghargai. Oke. Tidak membeda-bedakan teman juga saling menghargai kan? Kemudian yang ketiga, kalau saling menghormati, bisa enggak? Bisa. Oke, saling menghormati. Kemudian piket kelas, berarti jagalah kebersihan. Berarti nomor 4, jagalah kebersihan. Oke, ini yang berikutnya, jaga kebersihan juga ya, membuang sampah ya. Kemudian ini tidak keluar kelas. Ini kira-kira datang tepat waktu apa? Disiplin. Nah, itu dia. Menjaga kebersihan sudah, kejujuran sudah, saling menghargai sudah, saling menghormati juga sudah. Kemudian kalau misalnya nih, kita lihat lagi, sampah di laci juga untuk kebersihan, lalu merapikan tempat duduk setelah digunakan apa? Kira-kira kerapian. Dan kira-kira merapikan bisa nggak? Keyakinan dimasukkan ke dalam, dimasukkan di keyakinan kelas kita. Kerapian ya. Oke. Nah, kira-kira dari kami cukup nggak? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, kira-kira bisa nggak kalian laksanakannya itu? Bisa. Bisa berjanji sama ibu? Bisa. Berarti setelah kalian membuat ini semua, ini kan udah ada keyakinan kelasnya, peraturan kelasnya sudah ini peraturan, karena peraturannya itu masih menggunakan kata-kata yang tidak nyaman atau dilarang atau tidak positif. Kemudian kita ubah sini aja, menggunakan kata-kata yang positif, jujur, saling menghargai, saling menghormati, jaga kebersihan, disiplin dan juga kerapian. Nah, setelah kita stokkan, terus stokkan kan kita kan? Setuju? Bisa. Oke. Nah, berikutnya yaitu kalian menandatangani keyakinan kelas kalian. Yo, boy, silakan bawa pulpennya atau ini ada spidol. Spidol aja ya. Nah, tapi besar, nanti tulis namanya. Oke, dari sini. Dari siapa? Oke. Ya. Itu kira-kira tadi masuk nggak ke sini?
Jadi setelah kalian menandatangani ini, berarti kalian sudah membuat kesepakatan bahwa kalian akan mentaati keyakinan kalian tersebut. Paham ya anak-anak ibu? Baik, selanjutnya coba silakan. Oke. Lupa nih, berdua sama sedikit. Video na ito. Nggak diajak aja cuma nggak apa-apa dah. Bukan, oke next. Ya. Bertiga juga boleh nih. Ini nanti akan kita tempelkan di sini ya. Oke, berikutnya. Tiga. Oke, next. Berikutnya, silakan. Tiga, ayo. Yuk. Oke, berikutnya. Tiga, satu. Saya silakan. Yuk, lanjutkan. Oke, berikutnya. Ayo, cepat. Oke, yang lainnya. Yuk. Oke, terima kasih. Nah, yang tadi saya tangan. Baik, nah kita sudah membuat kesepakatan
Perkenalkan, nama saya Sepin, saya berasal dari kelas 11E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elvin Wasroka Prakesar, saya berasal dari kelas 11E. Perkenalkan, saya Octavianus Tindi, saya berasal dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Jika Livansa Zigzag, saya berasal dari kelas Sangat penting. sangat penting untuk saya dan teman-teman di kelas. Sangat penting sekali. Sangat-sangat penting untuk saya. Senang sekali dan sangat seru. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang dan juga seru. Perasaan saya sangat senang dan juga seru. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat lebih disiplin. Menghargai orang lain. Membuat kita menjadi lebih baik lagi.